Siang itu Tresia Watimena dikejutkan dengan kedatangan seorang anak asuhnya yang telah lama tidak ia ketemui. Kedatangan anak asuhnya itu cukup membuat dirinya syok. Hal itu tergambar dalam ekspresi yang nampak sangat kebingungan saat melihat anak perempuan yang pernah ia bimbing datang menemuinya dengan seragam polisi di Wisma Sekolah Dasar Panti Asuhan Putri Kerahiman Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura, Papua. Meski Tresia bukanlah ibu kandung dari anak perempuan yang kini telah menjadi anggota Polri itu, namun dirinya mengaku bangga atas pencapaian yang berhasil ia raih oleh anak asuhnya itu. Lince Hubi, gadis Papua kelahiran Selemik, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yang pada 1 April lalu genap berusia 24 tahun, dapat menjadi cerminan bagi seluruh generasi muda Papua yang saat ini tengah menempuh pendidikan dan ingin meraih cita-citanya dalam seluruh aspek profesi. Lince merupakan anak kedua dari pasangan Yanses Hubi dan Tosina Wetipo. Semasa kecil, Lince beserta 4 saudaranya hidup dalam garis kemiskinan. Meski hidup dalam kemiskinan, Yanses Hubi dan istrinya selalu berupaya agar anak-anaknya tetap dapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Namun sayang perjuangan sang ayah saat itu yang hanya kerja serabutan, hasilnya kurang memuaskan sehingga tidak dapat membiayai sekolah keempat anaknya. Saat itu Lince bersama kakaknya sempat tidak melanjutkan pendidikan selama 1 tahun. Meski saat itu Lince yang baru lulus sekolah dasar belum dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama. Namun dirinya tidak kenal lelah untuk berdoa dan tetap membantu kedua orang tuanya. Kasih untuk anak Lince, anak ini karakternya atau sifatnya itu sangat baik dan ramah tamah dengan kami sebagai pembina sekaligus adik-adiknya. Terus dia juga rajin berdoa. Dia selalu memberikan contoh yang terbaik buat adik-adik di sini. Adik-adik yang lama maupun yang baru, dia selalu memberikan contoh. Terus mimiknya itu atau mukanya itu tidak pernah bengkak, begitu istilahnya, tidak bengkak untuk siapa saja yang ingin bertanya untuk dia. Terus dia merangkum kami, walaupun kami sebagai ibu yang mungkin pendidikannya sangat rendah, tapi dia selalu mendapatkan pendidikan di sekolah. Dia datang, dia juga membimbing kami juga bersama-sama dengan adik-adik di sini, sangat baik. Pergaulannya juga baik, terus ramah tamahnya juga baik dengan siapa saja. Dia sopan, dia selalu rajin berdoa. Itu yang selama ini kami banggakan. Iya, selalu bagi dia selama yang dia dengan kami di sini, dia selalu membantu adik-adik SD di sini untuk membaca, menulis. Karena adik-adik kami dari pedalaman datang ke sini kan kadangkala belum mengerti baca baik-baik. Jadi ini ruangan belajarnya adik Lince. Kalau pulang sekolah dari SMA-nya, dia selalu bantu kami di sini sore hari untuk kasih belajar adik-adik dengan buku yang ada di sini dikasih dari para pemerhati. Pergumulan dalam doa selama kurang lebih setahun lamanya itu dijawab oleh Tuhan. Keluarga Yanses Hubi kedatangan seorang tamu yang tidak pernah dikenal oleh keluarga itu sebelumnya. Tamu yang datang berkunjung ke kediaman Hubi, tempat Lince dan saudara-saudaranya bernaung, itu adalah seorang imam gereja Katolik bernama Pastor Ivan Simamora OVM. Saat itu Pastor Ivan Simamora baru pertama kalinya ditugaskan oleh Keuskupan Jayapura dan Ordo Fransiskan untuk melayani umat di wilayah Lembah Balim. Dalam kunjungan itu, Pastor Ivan meminta kepada Yanses untuk membawa Lince tinggal di pastoran agar dapat melanjutkan pendidikan di tingkat SMP. Melihat permintaan Pastor Ivan merupakan hal yang baik untuk masa depan anaknya, Yansen pun dengan bijaksana merelakan putrinya itu untuk ikut tinggal bersama Pastor Ivan Simamora OVM di pastoran paroki Mustafa Wamena.
Sekiranya 7 bulan sudah Lince tinggal di asrama dan melanjutkan pendidikan di salah satu SMA yang ada di kota Sentani, dirinya kedatangan beberapa biarawati yang hendak menjemputnya untuk tinggal di panti asuhan Putri Kerahiman yang ada di Hawaii, distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Melihat niat baik dari para suster biarawati itu, memiliki maksud agar dirinya mendapat tempat yang layak untuk belajar pendidikan formal dan non-formal, Lince pun langsung mengiyakan ajakan itu. 3 tahun tinggal bersama para biarawati yang melayani di panti asuhan itu, Lince berhasil lulus dengan nilai terbaik di sekolahnya. Selepas tamat dari bangku SMA, beberapa tahun silam Lince tidak langsung bekerja. Meski belum mendapatkan pekerjaan, namun saat itu dirinya memutuskan untuk membantu para biarawati di panti asuhan Putri Kerahiman untuk membimbing adik-adiknya yang ada di sana. Lince mengaku dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi dan rekrutmen anggota Polri, dirinya tidak pernah mengeluarkan uang sebesar pun untuk membayar panitia penerimaan. Lince Hobi adalah potret baik generasi Papua yang berhasil meraih asa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, serta takut akan Tuhan. Selain itu, dirinya juga berhasil mematahkan stigma sosial negatif yang sering dialamatkan kepada anak-anak yang berasal dari panti asuhan, yang sering disebut sebagai anak yatim piatu. Kata yatim piatu yang sering dialamatkan kepada anak-anak dari panti asuhan ataupun yang telah ditinggal mangkat oleh orang tuanya itu merupakan suatu penghakiman sosial secara tidak langsung kepada anak-anak yang kurang beruntung itu. Kalian punya cita-cita untuk kedepannya dan jangan pernah malas-malas untuk kerja apapun diperintahkan oleh suster, dan jangan lupa berdoa, tetap semangat buat adik-adik yang ada di Putri Kerahiman. Jadi itu waktu saya masuk sapu cita-cita itu sebenarnya banyak. Dulu saya waktu SMP itu saya cita-citanya mau jadi suster perawat. Dan pas saya masuk di panti asuhan itu saya lihat susternya pakai baju biara dan bajunya bagus. Jadi saya diputuskan untuk saya tidak sapu cita-cita, terus saya jadi suster perawat, saya jadi suster biara saja. Tapi waktu itu saya lihat fotonya kakak saya, kakak Tersa Putih Polwan, saya lihat di Facebook, pakaiannya gagah. Jadi saya bilang, nanti saya jadi polisi saja sudah. Pertamanya itu saya ikut teman-teman saja, saya tidak percaya diri, maksudnya saya jadi polisi kan tidak, saya hanya ikut saja. Kalau memang ini saya punya jalan, pasti saya lulus. Kalau ini bukan saya punya jalan, dia sudah saya jadi suster. Baik buat adik-adik yang khususnya saya punya adik-adik yang di panti asuhan, kita harus dengar-dengaran, kita punya suster, apa yang suster sampaikan kita harus ikuti. Jangan pernah malu dan jangan pernah malas-malas, tetap semangat. Melansir dari berbagai sumber, Gereja Katolik adalah salah satu lembaga yang menolak penggunaan kata yatim piatu di seluruh dunia bagi anak-anak yang kurang beruntung. Karena menurut pandangan Gereja Katolik, semua anak sama di mata Bapa. Tidak ada satupun perbedaan karena setiap anak memiliki hak yang sama atas kerajaan surga. Bahkan dalam Injil, Yesus sendiri mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu." Tim Liputan, Para TV News mengabarkan.